Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik, langsung saja untuk video kali ini ya. Mari kita bareng-bareng belajar melihat salah satu referensi contoh soal mata pelajaran fikih untuk madrasah sanawiyah ya. Mudah-mudahan referensi soal-soal ini membantu kita ya dalam menambah pengetahuan mata pelajaran fikih khususnya untuk madrasah sanawiyah. Yang pertama ya, menghilangkan nyawa hewan yang halal dimakan ya dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi atau tulang agar menjadi halal disebut, langsung aja kita bidik, disebut dengan istilah penyembelihan. Nomor 2, hukum penyembelihan hewan yang halal dikonsumsi akan tetapi dalam pelaksanaan penyembelihannya tidak diawali dengan menyebut nama Allah adalah, jawabannya tetap halal dikonsumsi ya, karena menyebut nama Allah itu ketika penyembelihan hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Nomor 3, orang yang sudah dapat membedakan antara benar dan salah sesuai syariat Islam disebut. Nah, ini tentu larinya ke syarat orang yang menyembelih binatangnya. Nah, orang yang sudah membedakan antara yang benar dan yang salah disebut dengan istilah mumayyiz. Nomor 4, satu hari setelah perayaan Idul Adha, umat Islam masih diperbolehkan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu pada tanggal berapa. Jadi penyembelihan hewan kurban itu waktunya 4 hari. 1 hari di hari raya Idul Adha, dan yang 3 hari itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah setelahnya. Nomor 5, Ibu Aminah baru saja melahirkan 1 bayi laki-laki. Bapak Abdullah sebagai suami dari Ibu Aminah disunahkan untuk menyembelih hewan akikah ya. Pertanyaannya, berikut hewan dan jumlah hewan yang disembelih oleh Abdullah adalah, karena anaknya laki-laki dan 1, maka yang disembelih adalah ini ya, yang D yang harusnya ya, 2 ekor kambing ya. Ini kita 2 ekor kambing karena bayinya laki-laki. Lanjut. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Langsung saja. Dari pernyataan tersebut yang termasuk jual beli terlarang ditunjukkan oleh nomor, ini sudah saya kasih kode ya. Jual beli terlarang diantaranya adalah jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan ya. Kemudian buah-buahan yang masih berbunga, masih muda. Kemudian jual beli obat-obatan terlarang. Maka jawabannya adalah yaitu 1, 3, dan 4. Oke, lanjut nomor 7. Suripto meminjamkan uang kepada Suryanto untuk modal usaha karena Suryanto dianggap mempunyai keahlian di bidang perdagangan dan relasi bisnis yang luas ya. Dengan kesepakatan antara Suripto dan Suryanto ya, bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil dagangannya akan dibagi menjadi 2 ya. Dengan rincian sebagai berikut, pemilik modal mendapatkan 60, sedangkan pengelola modal mendapatkan 40. Nah, pertanyaannya, praktek yang dilakukan oleh Suripto dengan Suryanto adalah, ini adalah memberikan modal yang nantinya hasilnya akan dibagi, maka ini namanya akad qirad gitu. Lanjut ya. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Maka dari uraian di atas, pernyataan yang tepat untuk riba yang mengorbankan orang lain ini adalah, langsung aja kita bidik ya. Riba akan menyebabkan kesulitan manusia, menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar, dan menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Lanjut nomor 9 ya. Amran meminjamkan sepeda listriknya kepada Amir dengan batas waktu 30 menit
Nah, setelah 30 menit menggunakan sepeda tersebut, Amir mengembalikan sepeda listrik kepada Amron sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Nah, pinjam meminjam yang dilakukan Amron dan Amir termasuk dalam jenis, nah, karena ditentukan oleh waktu, batasan waktu, maka ini namanya ariyah muqayyad ya. Ariyah yang dibatasi sesuatu. Lanjut nomor 10. Milah menyerahkan handphone kepada Naila dan memintanya untuk menjaga handphone tersebut. Nah, dengan baik, pada hari yang sudah disepakati, Milah mengambil handphonenya kembali ya. Jenis akad sesuai dengan ilustrasi ini adalah titipan ya. Titipan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah wadi'ah. Nomor 11 ya. Ada beberapa hukum hutang piutang dalam Islam ya, di mana perubahan hukum tersebut tergantung situasi dan kondisi yang ada ya. Hukum memberi hutang kepada orang yang kelaparan karena terkena dampak bencana alam adalah ini urgent ya, sangat penting. Maka hukum memberikan utang kepada orang yang akan mati kelaparan hukumnya adalah wajib, seperti itu. Nomor 12 ya. Utang piutang sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan disaksikan orang lain, minimal 2 orang laki-laki. Nah, hal ini sesuai dengan perintah Allah ya, dalam Al-Quran surah apa, ayat berapa. Ini jawabannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Lanjut nomor 13. Gadai merupakan penyerahan suatu benda dari seseorang kepada orang lain sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang ya. Tidak semua benda dapat digunakan sebagai barang jaminan ya. Berikut yang tidak termasuk syarat sah barang gadai adalah, di antaranya langsung kita pilih adalah milik orang lain yang dijadikan jaminan tanpa izin ya. Karena barangnya milik orang lain maka tidak bisa dijadikan jaminan untuk gadai. Dilanjut nomor 14. Joko memiliki hutang kepada Ibrahim sebesar 1 juta dengan menyerahkan perhiasan yang bernilai 2 juta ya sebagai jaminan. Maka batas waktu yang ditentukan, Joko tidak mampu melunasi hutangnya. Kemudian Ibrahim melelang perhiasan tersebut dan terjual seharga 1.800.000. Dari hasil penjualan tersebut, Ibrahim hanya mengambil sejumlah hutang Joko yaitu 1 juta. Nah, selebihnya dikembalikan kepada Joko. Nah, jenis akad sesuai ilustrasi tersebut adalah jadi menitipkan barang, memberikan barang sebagai jaminan, ini adalah gadai seperti itu. Lanjut. Pak Diki menyewakan gedung kepada Pak Andri untuk acara tasyakuran pernikahan anaknya selama 8 jam. Ia menyewa gedung beserta sound system dan catering sebesar 100 juta. Terkait dengan rukun ijarah alal manafi, maka Pak Diki disebut, ini langsung aja, muktir yang menyewakan gedung ya. Yang menyewakan disebut sebagai muktir. Lanjut nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Langsung aja, dari pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan manfaat bagi pemberi upah ditujukan nomor. Nah, sini merupakan manfaat ya, atau hikmah bagi orang yang memberikan upah. 1. Melatih sikap untuk menghargai pihak lain ya. Kemudian lanjutnya menjalin hubungan batin antara pemilik pekerjaan dan pekerja. Dan selanjutnya disenangi orang lain. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Nomor 17 ya. Terdapat perbedaan jumlah lembar kain kafan yang dipakaikan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Adapun jumlah kain kafan yang dipakai jenazah perempuan adalah 5 helai. Kalau laki-laki 3 helai. Itu. Lanjut ya. Di musim penghujan telah terjadi musibah banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal dunia. Cara mengubur jenazah seperti kasus tersebut adalah tetap ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dikuburkan. Kecuali jenazahnya sudah membusuk, maka tidak perlu untuk dimandikan. Ya. Tetap kondisinya dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Nomor 19. Yang bukan kewajiban bagi ahli waris sebelumnya pembagian harta warisan adalah yang jelas ini. Membiayai anaknya yang masih sekolah. Kalau membiayai pemulasaran jenazah, menyelesaikan utang-utang, melaksanakan wasiat si mayit, ini harus dibayarkan atau dilaksanakan sebelum membagi. Baik.
Nomor 20 ya. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah satu anak perempuan, suami, dan bapak. Harta waris yang ditinggalkan jika dikonversi menjadi uang senilai 240 juta. Maka ahli waris anak perempuan mendapatkan, langsung kita bidik, anak perempuan mendapatkan bagian setengah ya, karena anak tunggal. Oke. Sekarang soal nomor 21 ini binary choice ya, memilih yang benar atau yang salah. Urat-urat yang harus putus pada saat penyembelihan binatang adalah al-audej yang terdiri atas urat-urat berikut ya. 1 al-hulkum ya, tenggorokan. 2 al-mar'i ya, merupakan saluran makan dan minum. Dan 3 al-wajadain yang merupakan tempat mengalirnya darah. Jawabannya adalah benar, ini al-urat ini harus putus. Nomor 22, penyembelihan harus memenuhi beberapa syarat sehingga hewan sembelihannya menjadi halal. Di antara syarat sah orang yang menyembelih hewan adalah 1 orang yang rajin sholat, 2 suci dari hadas kecil atau besar, 3 laki-laki, 4 mumayyiz. Ini salah ya. Jadi orang nyembelih tidak harus suci dari hadas kecil atau besar ya, kemudian tidak harus orang yang rajin sholat. Jawabannya salah. Kemudian ya nomor 23, syarat hewan kurban adalah sudah cukup umur. Nah, cukup umur di sini untuk domba 2 tahun, kambing 2 tahun, domba 1 tahun cukup ya. Sapi atau kerbau 2 tahun dan unta sekurang-kurangnya 5 tahun. Jawaban pernyataan ini adalah benar. Nomor 24, sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW menyembelih 2 ekor domba yang bagus untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain ya. Sunnah ini kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi dan umat Islam sampai sekarang. Sunnah ini disebut sebagai sunnah hakikoh. Ini jawabannya benar. Penyembelihan yang dilaksanakan karena kelahiran bayi. 25, hukum jual beli ya adalah mubah, artinya apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa ya. Jual beli bisa menjadi makruh apabila prosesnya tidak dilakukan secara tidak sopan atau tidak patut. Bahkan jual beli bisa menjadi haram ya kalau mengandung penipuan. Nah, dasar hukum jual beli ini terdapat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jawabannya adalah benar ya. Baik, sekarang kita masuk ke soal menjodohkan. Ya, soal menjodohkan. 1, khiyar majlis. Khiyar majlis ini tepatnya adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli di tempat ada jual. Khiyar syarat yang nomor 2, jawabannya D ya. Khiyar syarat ini adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat. Dan yang ketiga, khiyar aib atau cacat. Ini adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli disebabkan adanya cacat atau aib pada barang yang dijual. Oke. Lanjut menjodohkan nomor 27. Rukun qirat. Ini langsung ke D ya. Pembagian keuntungan atau laba atau rikun ya. Ada ya. Syarat qirat. Nah, ini ada pemilik modal dan penerima modal sudah balik berakal dan merdeka. Ijab ini harus dinyatakan dengan jelas, misal saya serahkan uang ini untukmu untuk berdagang. Lanjut ya. Ini ada riba nasi'ah, riba fadli, riba qardi ya. Untuk riba nasi'ah ini penundaan pembayaran dalam tukar menukar barang sejenis atau berlain jenis atau tambahan pada utang piutang sebagai imbalan atas penundaan. Jadi lebih karena ada penundaan waktu ya. Kemudian riba fadli ini adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan melebihkan timbangan atau jumlah salah satu barang. Jadi tukar menukar barang sejenis tapi berbeda timbangannya. Dan yang riba qardi ini adalah tambahan atas suatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada orang yang berhutang. Lanjut. Hikmah meninggalkan riba bagi pemilik modal ini adalah selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Kemudian hikmah bagi peminjam ini adalah selamat dari pemerasan yang dilakukan rentenir ya. Dan hikmah
hikmah bagi kedua belah pihak ini adalah menumbuhkan persaudaraan dan kasih sayang. Nomor 30. Ya, ini pernyataannya adalah utang piutang ini adalah dain atau utang. Upah ini adalah ujrotun. Sewa menyewa ijaroh, seperti itu. Lanjut, sekarang kita masuk pada contoh soal yang isian ya. Yang pertama, jelaskan pengertian ilmu waris menurut istilah. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian nomor 2, sebutkan minimal 4 hikmah utang piutang bagi orang yang menghutangi maupun bagi penghutangnya. Hikmah bagi yang menghutangi ini adalah bersyukur kepada Allah atas kelapangan rezeki dan peduli kepada yang membutuhkan. Sedangkan hikmah bagi orang yang hutang adalah untuk menutupi kebutuhan hidup dan terangkat dari kesulitan. Nomor 3, sebutkan syarat-syarat orang yang boleh atau bisa menyembelih binatang. Syaratnya yang pertama adalah beragama Islam, mumayyiz atau ahli, berakal sehat, dan mempunyai kemampuan untuk menyembelih hewan dan mengetahui tata cara menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Nomor 4, jelaskan perbedaan kurban dan akikah. Ya, secara ringkas, kurban itu adalah penyembelihan hewan yang dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Ya, pembagian daging korban masih mentah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan akikah ini adalah penyembelihan hewan akikah berupa kambing atau domba berkenaan dengan kelahiran anak dengan niat bersyukur kepada Allah. Adapun pembagian daging dalam akikah ini dibagikan sudah dimasak. Oke, terakhir, apakah hukum mensolati jenazah? Hukum mensolati jenazah adalah fardu kifayah. Demikian salah satu referensi soal yang mungkin akan menambahkan pengetahuan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.